Shalom, kita masih tetap berbicara tentang kasih. Beberapa waktu lalu kita sudah berbicara tentang kasih itu panjang sabar. Kali ini kita akan membahas tentang kasih itu murah hati. Saudara, kasih merupakan perintah utama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Mengapa kita diajarkan tentang kasih? Karena Allah kita itu adalah kasih. Kasih mempersatukan kehidupan manusia. Kasih dapat mengubah hati dan pikiran manusia. Kasih mengajarkan kita untuk saling mengampuni dan saling memberikan kesempatan-kesempatan kedua kepada sesama kita. Kasih juga mengajak untuk menjadi orang yang rendah hati, mau melayani sesama. Kasih dapat membuat hidup dipenuhi dengan sukacita, ketenangan, dan harapan. Jadi saudara, murah hati juga dapat diartikan sebagai perilaku yang mudah memberi, tidak pelit, penyayang, penuh kasih, suka menolong, dan baik hati. Jadi saudara, murah hati merupakan perintah Tuhan yang harus dinyatakan di dalam tindakan yang nyata. Saudara, kemurahan hati sangat sulit ditemukan pada hari-hari ini. Ya saudara, karena orang saling mengabaikan dan tidak mau menyapa lebih dulu. Tidak saling melempar senyuman, apalagi saling menolong. Tetapi sebaliknya, orang sangat mudah menghakimi, mengeritik, memaki dengan kasar, dan bertengkar. Ya saudara, orang mulai fokus pada dirinya sendiri dan kepentingannya masing-masing. Dan orang semakin menjauh sikap murah hati itu daripada mereka, dan kasih itu mulai dingin. Ya saudara, kita lihat ayatnya, Lukas 6 ayat 36. Dikatakan demikian, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Saudara, pesan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemurahan hati kita seharusnya mengikuti bentuk kemurahan hati daripada Bapa Sorgawi yang begitu besar kepada kita anak-anaknya. Dan kemurahan hati seperti ini tidak hanya bicara soal materi, tetapi lebih jauh lagi menyangkut banyak hal. Karena keselamatan yang diberikan kepada kita sebagai sebuah anugerah cuma-cuma yang Yesus berikan kepada kita dengan menanggung semua dosa dan kesalahan kita, menebus kita dan melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Ini adalah anugerah yang terbesar. Kita lihat ayat berikutnya. Di dalam Roma 9 ayat 15 dikatakan demikian, "Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Ya saudara, jadi murah hati ya bukan berasal dari usaha kita, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Sekarang pertanyaannya, mengapa masih saja sulit bagi orang untuk bermurah hati? Itu terjadi karena tidak semua orang sadar dan memeriksa apa saja kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah dalam hidupnya. Ada yang tahu tapi tidak menggunakannya dalam perbuatan-perbuatan nyata. Ada yang pura-pura tidak tahu.
Ada juga yang tidak sadar sama sekali. Jadi saudara, dampak daripada kemurahan hati adalah hidup di dalam kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita mempraktekkan kemurahan hati sebagai sebuah kebiasaan di dalam hidup kita, maka kemurahan Tuhan berlaku atas kita dengan berkelimpahan. Begitu juga kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Karena lingkungan kita dipenuhi oleh suasana kerajaan Allah, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Sehingga kemurahan Tuhan itu berlimpah di dalam diri kita, menjadi satu hal yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang murah hati tidak pernah merasakan dirinya kesusahan. Ya saudara, kita juga punya Bapa sorgawi yang sangat mengasihi kita. Dia juga menginginkan yang terbaik bagi kita, dan Dia akan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kita. Dia tidak pernah kekurangan waktu untuk mendengar keluhan-keluhan kita dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita dengan kasih setianya yang tak terbatas. Oleh karena itu, marilah kita menyadari betapa besar, betapa dalamnya, betapa luasnya kasih Allah itu di dalam hidup kita. Kemurahan hati Tuhan atas kita sudah seharusnya kita pun mencerminkan sikap hati yang sama dengan Bapa Sorgawi. Ya saudara, murah hati merupakan salah satu bentuk daripada kasih. Ya, ini adalah inti daripada iman kita kepada Kristus yang adalah kasih. Saudara, biasanya seseorang akan bermurah hati kepada orang yang dikasihinya. Itu udah biasa ya saudara. Apapun akan diusahakan agar orang yang dikasihinya itu bisa mendapat apa yang diinginkan. Sebagai anak-anak Allah, kita harus murah hati bukan saja kepada orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga kepada semua orang. Karena murah hati itu identik dengan memberi. Jika seseorang memiliki kasih Kristus dalam hatinya, orang ini otomatis tidak tahan untuk tidak memberi. Dan orang yang murah hati memberi dengan penuh kerelaan, dan ia tidak akan pernah kekurangan berkat dalam hidupnya. Kita lihat ayat berikutnya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dikatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, firman Tuhan katakan bahwa ketika Roh Kudus sudah menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah di dalam diri kita, ya, yaitu kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kebaikan-kebaikan, kemurahan-kemurahan, ya, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan semua itu tidak bertentangan dengan hukum apapun juga. Jadi ketika Roh Kudus menguasai diri kita, maka buah-buah roh ini akan muncul. Jadi kasih sayang Allah yang besar itu mulai menguasai hidup kita, ya.
sukacita Allah mulai penuh di dalam diri kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mulai menguasai hidup kita, dan kita hidup di dalam kesabaran menghadapi segala perkara. Kita juga penuh dengan kemurahan-kemurahan hati, kita juga penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan kita juga penuh dengan kesetiaan mencari Tuhan, kesetiaan untuk melakukan segala sesuatu yang baik, ya, kelemah lembutan di dalam diri kita, dan penguasaan diri ada di dalam kita. Jadi manifestasi daripada Roh Kudus ini akan membangkitkan, menghasilkan buah-buah roh di dalam diri kita, sehingga kita serupa seperti Tuhan Yesus. Dan 9 buah-buah roh ini ada di dalam Roh Kudus. Ya saudara? Saudara, bagaimana kita bisa bermurah hati? Kemurahan hati datangnya dari dalam hati dan diwujudkan dalam pikiran, dalam tindakan yang sesuai, dan tindakan itu termasuk dalam berkata-kata, memberi dan melakukan sesuatu untuk menerima kemurahan tersebut, seperti dorongan, penghiburan, perkataan yang rendah hati, pujian, nasihat, dan bahkan koreksi, di samping memberi sesuatu seperti materi, finansial, pertolongan, perhatian, dan lain-lain, baik materi maupun waktu. Ya saudara, jadi orang percaya secara aktif mencari kesempatan untuk menunjukkan perbuatan murah hati itu. Karena itu, ketika kita melihat ada peluang, kita bertindak dengan cepat sebelum kesempatan itu menghilang. Karena murah hati dimulai terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Kita lihat ayat berikutnya. Matius 5 ayat 7 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya saudara, jadi kemurahan hati itu satu karakter Kristus yang harus kita miliki juga. Ya saudara, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang murah hati. Orang yang murah hati memberikan dengan penuh kerelaan, ya saudara ya, dan tidak akan pernah kekurangan berkat dalam hidupnya. Saudara, kita bisa melihat contoh dari kemurahan hati yang dilakukan oleh Allah terhadap umatnya. Kita lihat Keluaran 12 ayat 36. Dikatakan demikian, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ya saudara, jadi atas pertimbangan ini, orang-orang Mesir mendesak orang-orang Israel untuk pergi, karena mereka berpikiran bahwa dengan memberikan kepada orang Israel, maka mereka akan keluar meninggalkan daerah Mesir. Orang-orang Mesir ini mendesak orang-orang Israel dengan sangat agar mereka secepatnya keluar dari Mesir. Jangan-jangan kita semua akan mati, kata mereka. Ya, jadi mereka berbuat seperti yang dikatakan oleh Musa. Maka inilah kesempatan bahwa orang-orang Israel meminta emas, perak, perhiasan, serta pakaian kepada orang-orang Mesir. Dan Tuhan membuat hati orang-orang Mesir ini bermurah hati kepada orang Israel. Mereka memberikan apapun yang diinginkan oleh orang Israel itu. Karena itu mereka bisa mengemukakan alasan bahwa jika orang-orang Mesir mau memberi mereka bekal untuk menanggung biaya perjalanan mereka. Ya saudara ya, jadi mereka merampasi orang-orang Mesir ya. Maka mereka akan pergi, dan inilah yang dirancang Allah sang pemelihara dalam membiarkan segala sesuatu itu menjadi
sesuatu yang dapat memberikan kemurahan kepada bangsa Israel, supaya mereka dalam perjalanan yang begitu lama mereka ada bekal di jalan, ya saudara, dan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka minta. Tuhan juga melalui pengaruh yang dimilikinya atas pikiran orang mencondongkan hati orang-orang Mesir untuk melengkapi mereka dengan apa yang mereka minta. Ada kemungkinan bahwa dengan berbuat begitu orang-orang Mesir berniat untuk membuat pendamaian supaya tula-tula yang sudah diberikan oleh Tuhan dapat dihentikan. Kita lihat ayat berikutnya, Roma 2 ayat 4. Dikatakan demikian, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya saudara, jadi janganlah kita menganggap remeh kemurahan Allah dan kesabarannya dan kebaikan hatinya yang begitu luas kepada kita, karena maksud daripada kemurahan itu diberikan kepada kita ialah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Jadi saudara, jikalau Allah sekarang belum bertindak, bukan berarti ia akan terus diam. Allah bermurah hati dan selalu sabar karena Allah ingin memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan memperoleh pengampunannya. Kita harus sadar bahwa Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Mari kita merespon kemurahan hati Allah terhadap kita. Saudara, kita bisa melihat satu contoh yang lain tentang kemurahan hati yang disampaikan lewat perumpamaannya Tuhan Yesus tentang seorang Samaria yang baik hati. Ya saudara, ayatnya Lukas 10 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Dikatakan demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang berjalan dari kota Yerusalem ke Yeriko, dan di dalam perjalanan itu dia diserang oleh beberapa perampok yang merampas semua barang-barangnya. Ya saudara, bahkan pakaiannya. Mereka memukuli dia sampai hampir mati lalu meninggalkan dia sendirian di situ. Nah, pada saat itu kebetulan seorang imam juga turun melalui perjalanan yang sama, dan ketika dia melihat orang itu, dia menghindar dan melewatinya dari seberang jalan. Ya saudara ya. Tetapi begitu juga dengan seorang dari suku Lewi. Dia pun melihatnya dan lewat di situ dan melihat orang itu, tetapi dia pun menghindar dan melewatinya dari seberang jalan. Kemudian lewatlah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika melihat orang yang dirampok itu berlumuran darah di jalan itu, dia merasa kasihan kepadanya. Dan ia mendekati orang itu lalu membersihkan dan mengobati luka-luka orang itu dengan air anggur dan minyak zaitun. Kemudian ia membalutnya. Sesudah itu dia menaikkan orang itu ke atas keledai dan membawa dia ke rumah penginapan lalu merawatnya di sana.
Hari berikutnya, orang Samaria itu memberikan 2 keping uang perak kepada pemilik penginapan dengan pesan, "Tolong rawatlah dia, kalau uang ini kurang, selebihnya akan saya bayar ketika saya datang kembali." Jadi Yesus menyatakan perumpamaan itu dengan bertanya, "Menurut pendapat kalian, siapa di antara ketiga orang tadi yang merupakan sesama dari korban perampokan itu?" Ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang berbelas kasihan kepadanya dan menolong dia." Tetapi kata Yesus kepadanya, "Nah, jadilah sesama yang baik seperti orang tersebut." Ya saudara ya, jadi inilah Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Sementara orang Lewi yang adalah imam tidak peduli dengan orang yang dipukuli itu. Murah hati merupakan salah satu bentuk daripada kasih. Ya, ini adalah inti daripada iman kita kepada Kristus yang adalah kasih. Kasih mempunyai kekuatan yang begitu besar yang bahkan cukup memiliki power untuk menggerakkan Allah untuk memberikan anaknya, mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, kasih itu murah hati adalah kasih yang tulus dan sangat mulia yang penuh dengan pengorbanan. Jadi mari kita melihat contoh ini dan kita tahu bahwa kemurahan hati itu menggerakkan hati Tuhan untuk memberkati kita. Ya saudara, motivasi kita berbuat kemurahan bukan untuk membuat orang kagum atau berharap mendapat balasan. Jika demikian kita sudah mendapat pahalanya, bahkan hal tersebut tidak diizinkan oleh Tuhan. Ya, kemurahan yang sejati tidak mengharapkan balasan dari orang lain, tapi hanya balasan dari Allah. Kan buah-buah roh itu yaitu kemurahan hati di dalam diri kita. Karena itu kita minta kepada Allah melalui doa untuk mengembangkan kemurahan itu di dalam diri kita, dan bagian kita adalah ikut pada pimpinan Tuhan dan taat pada perintah-perintahnya. Jadi kita ingat, kebaikan dan kemurahan Allah dapat kita ketahui dari firman-Nya dan pengalaman-pengalaman kebaikannya dalam hidup kita. Kemurahan Allah terbesar ditunjukkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Ya saudara, jadi biarlah kemurahan Allah ini memotivasi kita untuk bertumbuh di dalam kemurahan hati kepada orang lain. Karena Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita agar kita tidak binasa. Ya saudara, jadi melalui firman Tuhan ini kita berbicara tentang kebaikan dan kemurahan Allah. Kita juga mengingat kemurahan Allah yang kita alami. Kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Allah. Ya saudara, kita bisa melihat bahwa kemurahan hati adalah dasar utama. Begitu pentingnya murah hati sebagai hal yang diwarisi langsung dari Bapa Sorgawi. Sehingga tidaklah mengherankan apabila Dia melimpahi orang-orang yang murah hati dengan kemurahannya yang tidak terbatas itu. Karena itu marilah kita bermurah hati kepada semua orang sama seperti Bapa adalah murah hati. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini yang berbicara tentang kasih itu murah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.